Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data menggunakan software Efuse. Metode analisis datanya adalah regresi data panel, kasusnya adalah kasus mediasi. Nah, ini gambar kerangka model penelitiannya. Di gambar ini ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel ESG, yang kedua ada variabel reputasi, yang ketiga ada variabel kinerja keuangan. Nah, di sini ESG ini merupakan variabel eksogen, kemudian reputasi sama kinerja keuangan atau ROA itu merupakan variabel endogen. Nah, kalau eksogen itu artinya dia hanya mengeluarkan panah. Kayak ESG mengeluarkan panah ke reputasi, ESG mengeluarkan panah ke ROA. Itu namanya eksogen. Tapi kalau endogen, selama ada anak panah yang masuk, itu namanya endogen. Contoh, reputasi. Reputasi ini termasuk variabel endogen. Kenapa? Karena ada anak panah masuk. Dari mana anak panah masuknya? Dari ESG. Nah, itu dia. Reputasi ada anak panah yang masuk. Dari mana? Dari ESG. Nah, karena ada anak panah yang masuk, makanya itu namanya variabel endogen. Sama juga kinerja keuangan. Ini juga variabel endogen. Karena ada anak panah yang masuk. Dari mana? Dari reputasi masuk ke ROA, ESG masuk ke ROA. Nah, jadi kinerja keuangan ROA merupakan variabel endogen. Jadi variabel eksogennya ada 1, sementara variabel endogennya ada 2. Variabel endogennya reputasi dan ROA. Nah, karena variabel endogennya ada 2, itu artinya ada 2 persamaan substruktur. Nah, itu dia. Substruktur yang pertama adalah ESG terhadap reputasi. Atau nanti kita lakukan regresi ESG terhadap reputasi. Substruktur yang kedua baru ESG reputasi terhadap ROA. Berarti kita nanti melakukan regresi ESG reputasi terhadap ROA. Nah, itu dia. Oke ya. Nah, di setiap kali regresi, seperti kita coba regresikan ESG terhadap reputasi untuk substruktur 1, kita cek nanti uji asumsi klasiknya. Cek normalitasnya, cek multicolnya, cek heteronya, cek autokorelasinya, lakukan uji pemilihan model seperti uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange. Setelah itu pengujian hipotesis seperti uji pengaruh parsial, uji T, uji pengaruh simultan, uji F, koefisien determinasi R². Nah, begitu juga kita lakukan regresi untuk persamaan substruktur 2-nya. Regresi ESG reputasi terhadap ROA. Cek uji asumsi klasiknya, cek pemilihan modelnya, cek uji hipotesisnya. Nah, dari situ baru kita lakukan pengujian mediasi ya dengan uji Sobel. Menguji mediasi. Apakah reputasi itu signifikan memediasi hubungan antara ESG dan ROA. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini sebenarnya hasilnya udah dikerjain ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Sekarang kita coba praktek olah datanya ya. Nah, pertama cara prakteknya kita jalankan Efuse-nya dulu ya. Efuse-nya dulu. Ini kasusnya nanti saat uji asumsi klasik datanya itu nggak lolos normalitas. Kita akan coba transformasi. Oke. Ini datanya sudah saya siapkan ya. Nah, ini ada variabel ESG, ada variabel reputasi ya kan? Ada variabel ROA. Nah, ini reputasi yang sudah di LN-kan. Transformasi logaritma natural, LN. Ini transformasi yang ini ROA yang sudah ditransformasi dengan pendekatan logaritma natural. Ini reputasi yang sudah ditransformasi dengan SQRT, pendekatan square root. Ini ROA-nya. N reputasi sama N ROA itu bilangan acak normal. Bilangannya itu acak atau random. Tapi bilangannya itu bersumber dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini
LNN reputasi sama LNN ROA itu bilangan transformasi logaritma natural normal ya. LNN logaritma natural normal. Itu ya. Nah, sekarang di sini datanya itu dari tahun 2022 sampai 2024. Kalau kita lihat perusahaannya, jumlah perusahaannya itu ada 96 perusahaan. Nah, kita mau melakukan uji asumsi klasik dulu. Tadi jumlah datanya ada berapa ya? Ada 288. Oke, kita buka Fuse-nya. File, New, Work File ya. Kemudian di sini pilih Unstructured. Jumlah observasinya 288. Tunggu, ngopi dulu ya. Oke, lanjut. Mantap ya. Jumlah observasinya 288. Kita pilih OK. Kemudian pilih Quick Empty Group. Nah, data dari Excel-nya kemudian kita pindahkan ke dalam Fuse. Nah, ini kita copy ya. Dari ESG aja, tahunnya nggak perlu. Nanti itu akan disetting secara manual. Ini kita copy semua datanya. Copy semuanya. Oke, kelewatan. Ini paste ya. Sorry. Ini di copy. Coba ya. Sorry. Paste. Nah, itu dia. Datanya sudah dipindahkan ya. Nah, sekarang kita mau regres ya. Persamaan substruktur 1. Kita mau regres untuk persamaan substruktur 1 dulu, yaitu regresi ESG terhadap reputasi. Nah, cek normalitasnya. Oke, kita cek ya. Kita pilih Quick Estimate Equation. Nah, di sini kita masukkan dulu reputasinya. Kemudian ESG sama konstan. Oke. Nah, kemudian cek normalitasnya ya. Cek normalitas. Nih ya. Normalitasnya. Nah, nggak normal ternyata. Nilai probability-nya 0,00000, ini kan? Lebih kecil daripada 0,05. Artinya asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kita coba menggunakan transformasi logaritma natural. Tadi itu masih transformasi. Tadi itu masih data aslinya. Nah, sekarang kita coba pakai transformasi logaritma natural. Nah, di sini kita pilih estimate ln. Nah, coba kita ln kan reputasinya. Oke. Kemudian cek normalitasnya. Nah, masih belum normal juga. Nilai probnya juga 0,000 ya kan? Itu dia. Masih belum normal. Kita coba menggunakan transformasi apa namanya, square root atau SQRT. Coba estimate di sini SQRT reputasi. Cek normalitasnya. Belum normal juga. Belum normal, masih probability-nya 0,000 itu ya. Nah, mudah-mudahan ini normal kan? Kita coba menggunakan transformasi logaritma natural normal. Coba estimate gunakan LNN ya. LNN. Cek normalitasnya. Nah, ini baru normal dia kan. Ternyata sudah normal ya. Nilai probability-nya 0,226 260 ya kan.
lebih besar daripada 0,05. Nah, normal. Kemudian cek multicolnya, cek heteronya, cek autokorelasinya. Kalau multicol, kita pilih view. Ini dia, fifth nih. Nah, fifth-nya lihat di bagian center. Fifth centernya 1 ya kan? Fifth-nya 1 ya. Fifth dari ESG ESG itu sama dengan 1. Artinya dia lebih kecil dari 10. Berarti lolos ya. Tidak terkena masalah multicol. Kemudian cek heteronya, di sini saya menggunakan uji Breuss-Pagan. Lihat prop chi-square yang ini dia. Prop chi-square ini kita copy. Nilainya berapa? Itu dia, nilai propnya 0,1096. Kan di atas 0,05. Artinya lolos ya, lolos, tidak terkena permasalahan heteroskedastisitas. Kemudian cek uji autokorelasinya dari Durbin-Watson. Estimate langsung aja oke. Ini dia Durbin-Watsonnya. Tinggal kita copy. Nah, nilai Durbin-Watsonnya DW 2.022507. Nah, nilai DW ini berada pada interval dari 1 sampai 3. Nah, kan nilai DW-nya kan 2,0 ya, 2,022. 2,022 itu kan nilainya masih berada dalam interval dari 1 sampai 3. Artinya lolos. Tidak terkena permasalahan autokorelasi. Nah, selesailah uji asumsi klasik. Selesai uji asumsi klasik untuk sub. Nah, struktur 1. Sekarang kita cek lagi untuk substruktur 2-nya. Cek normalitasnya. Oke, ceklah. Estimate kalau substruktur 2 sekarang terhadap ROA. Kan? ROA, ini dia. ROA ya. Coba cek normalitasnya. Nah, masih nggak normal juga. Propnya 0,000. Iya kan? Nih. Pakai ROA juga nggak lolos. Tinggal kita coba saja. Belum lolos juga untuk substruktur 2. Ya. Kemudian coba transformasi dengan LN ya. LN ROA. LN ROA, cek normalitasnya. Belum normal juga. Dengan transformasi LN juga nggak normal dia. Ini tinggal kita coba saja. Karena mirip. Dengan LN juga nggak normal ya. 0,00 juga. Kalau SQRT normal nggak dia? Cek normalitasnya SQRT. Nggak normal juga, 0,000 probability-nya. Nah, baru coba LNN ya. LNN. Nah, cek normalitasnya. Nih. Nah, baru normal dia kalau menggunakan pendekatan transformasi logaritma natural normal. 0.602268. Nah, sudah normal ya. Sudah lolos normalitas. Ya, cek lagi multicol-nya, ya kan? Cek multicol, cek hetero, cek autokorelasi. Multicol-nya gimana? Estimate, ini dia. Cek nilai fifth-nya. Ini dia fifth. Juga lolos ya, lihat bagian center min-nya. Nilai fifth-nya 1, ini dia, nilai fifth. Fifth untuk ESG, ya kan? Fifth untuk reputasi. Nah, semua nilainya kan di bawah 10 ya, lebih kecil dari 10. Berarti tidak terjadi permasalahan multikoliniaritas. Itu dia. Cek heteronya juga lolos. Cek heteronya pilih view residual.
Kemudian ini dia. Kemudian pilih OK. Nah, lihat prop T-square. Ini untuk uji heteronya ya. Juga lolos dia. Propnya masih di atas 0,05 ya. Nah, tidak terjadi permasalahan hetero. Terakhir cek auto korelasinya. Estimate. Oke. Nah, ini Darwin-Watson-nya. Lolos juga dia DW-nya. Nilai DW-nya 1,191. Ini kan tadi kalau dia berada di antara 1 dan 3 berarti dia lolos nih. Nilai DW-nya kan 1,9 ya. Nilai DW 1,91. 1.91896. Kan nilainya masih berkisar dari 1 sampai 3. Berarti dia nggak terjadi autokorelasi. Ya gitu ya. Nah, udah dicek nih semua uji asumsi klasiknya. Teman-teman bisa lihat nih outputnya. Sebelum transformasi, sesudah transformasi dengan ln, ya kan? Inilah output dari uji asumsi klasik. Habis ini kita masuk ke dalam pengujian pemilihan model. Ya, ini sekilas hasilnya dulu, outputnya ya. Ini dia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam regresi data panel ya. Regresi data panel untuk substruktur 1 sama regresi data panel untuk substruktur 2. Nah, di sini saya mau menunjukkan prakteknya aja. Ini hasilnya ya. Hasil olah datanya nanti bisa dilihat lah ya. Nanti ada kalimat penjelasannya. Ini uji mediasi dengan uji Sobel. Nah, ini yang udah diinterpretasi ya. Ini saya mau mempraktekannya aja ya. Untuk substruktur 1 ya. Di sini kita close dulu berarti kalau mau menggunakan regresi data panel. Ini kita close. Kita close. Di sini ini nggak usah di save lah, nggak usah di save. Yes. Oh, nggak usah. No. Nah, caranya pilih jalankan EVS-nya dulu ya. Ngopi dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke ya. Kemudian pilih file, new, work file. Di sini pilih balance panel ya. Kita bisa lihat ya jumlah perusahaannya ada 96 perusahaan. Dari tahun 2022 sampai 2024. Dari tahun 2022 sampai 2024 jumlah perusahaannya ada 96. Oke ya, 96. Nah, kita di sini pilih quick empty group ya. Nah, ini tinggal di input datanya dari tahun 2022, 2023, 2024. Ini tinggal kita copy datanya. Dimulai dari judulnya kita copy. Oke ya. Kita copy ke bawah. Terus. Jangan sampai kelewatan. Oke. Nanti tinggal kita paste ya. Di sini paste. Nah, kemudian pilih quick estimate. Nah, ini kita mau regres ya. Struktur 1 dulu ya kan. Reputasi terhadap ESG sama C. Tapi ini menggunakan transformasi yang udah normal. NNN. Nah, ini hasilnya ini non ya, ini untuk common effect model. Nah, ini common effect model ya. Kalau mau fix effect model mana? Nah, ini fix effect model. Pilih yang period aja, hasilnya lebih bagus. Ini fix effect model. Random effect model yang mana? Yang period pilih random. Nah, ini random effect model. Kalau uji Chow, kita harus balikkan dulu ke dalam fix ya. Untuk melakukan uji Chow. Kemudian pilih uji Hausman. Hausman tuh nih. Nah, dia. Ya, untuk uji Hausman itu harus ke random dulu ya. Harus ke random. Baru bisa gunakan uji Hausman-nya. Ada. Nah, sekarang kalau untuk uji Lagrange nanti dulu. Kita balik ke struktur 2 dulu.
Nah, kalau struktur 2, kita LNN ROA. Nah, ini struktur 2-nya. Oke, kita common effect dulu aja, CEM ya. Nah, ini struktur 2 ya. Berpengaruh semua. Ini common effect model. Kemudian ini untuk fixed effect model. Kemudian ini untuk random effect model. Ini dia. Nah, model 2 kalau kita lihat di hasil olah datanya, itu yang terpilih adalah model 2. Bentar ya. Nah, ini dia. Yang terpilih model 2 itu, oh bukan. Nah, ini dia. Common effect model. Kalau model 1 sorry, model 2 yang terpilih bukan common effect model ya. Android ya, common effect model ya. Coba kita lihat dulu ya. Model 2. Kita lihat ini ya, oke. Oh ya, tunggu, ini enggak. Model 2 yang menang FEM. Oh sorry, model 2 yang terpilih itu fixed effect model dia. Ya, fixed effect model, FEM. FEM model 2 tuh fixed effect model ya. Model 2 fixed effect model. Ya, fixed effect model. Ini dia. Nah, coba kita fixed effect model untuk model kedua ya. Fixed effect model. Nah, ini dia. 0,0 atau 6, 0,0006, 0006. Sama nggak dia? Oh, bukan di sini ya. Tapi di sini. Model 2. Nah, sama ya. ESG-nya 0,0016 ESG. Iya kan? Reputasinya 0006 sama. Oke, udah pas, nggak ada beda. Pas, mantap. R-score 11. Oke. Jadi model kedua itu adalah fixed effect. Nanti bisa dilihat ya cara pengujiannya. Jadi contoh ya. Contohnya misalkan nih pada model 1, kita mulai ya. Model 1. Model substruktur 1 gitu aja. Model substruktur 1. Sub 1. Uji Chow. Uji Chow ini dia akan memilih CEM versus FEM. Nah, itu dia. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Nah, itu dia. Oke, kita cek uji Chow-nya ya. Ini cara ngujinya ya. Jadi tunggu. Jadi ini sekilas ya. Model itu ada 3. Modelnya ada 3. Yang pertama adalah model namanya CEM ya, Common Effect Model. Common Effect Model. Ada model namanya Fixed Effect Model. Tapi kita harus milih salah satu dia. Model yang ketiga, model namanya Random Effect Model. Nah, itu dia. Nanti kita pilih nih. Nah, kalau pengujian model, nah, pengujian pemilihan model itu juga ada 3. Ada namanya uji Chow dia. Nah, itu memilih CEM atau FEM. Ada namanya uji Hausman, itu memilih FEM atau REM. Ada namanya uji Lagrange. Uji Lagrange, CEM atau REM. Nah, jadi kita akan milih nih. Kita coba sub 1 dulu, uji Chow. Nah, kita lihat uji Chow. Nah, ini dia. Untuk substruktur 1, kita lihat nilai prop chi-square-nya nih dia. Nah, kalau nilai prop chi-square-nya lebih besar daripada 0,05, maka yang menang CEM. Nah, di sini yang menang CEM ya. Jadi, yang menang adalah CEM, yang kalah adalah FEM. Nah, kalau FEM-nya kalah, maka kita nggak akan melakukan uji Hausman. Karena uji Hausman tuh ketika FEM-nya menang. Nah, tapi di sini yang menang CEM saat uji Chow. Maka dia akan masuk ke tahap yang uji Lagrange. CEM sudah mengalahkan FEM. Artinya sekarang CEM tinggal lawan REM, Random Effect, menggunakan uji Lagrange. Nah, uji Lagrange ya, coba. Siapa yang menang? Coba pada saat uji Lagrange, pada sub 1 ya, substruktur 1. Nah, nilai propnya 0,111. Nah, ini nilai probabilitasnya nih, 0,1103.
Karena di atas 0,05, maka pemenang akhirnya adalah CEM. Pemenangnya juga CEM. Jadi, model untuk substruktur 1 pakai model CEM. Nah, itu dia. Tapi kalau model substruktur 2 itu pakai fixed effect model. Coba nih untuk sub 2 ya. Model sub 2 ya, substruktur 2. Uji cow ya. Siapa yang menang uji cow-nya? Substruktur 2, uji cow. Ini 1. Nah, ini yang kedua. Prop-nya 0,0192. Iya kan, ini uji cow. Kalau nggak percaya kita bisa gunakan nih uji cow. Ini kan substruktur 2 ya. Kita ini pilih fix ya. Kemudian untuk uji cow-nya pilih di sini ini dia. Ini dia uji cow. Nah, nilai prop chi-square-nya 0,0192. Sama nggak di sini? Nah, sama dia. Karena lebih kecil daripada 0,05 prop-nya, maka yang menang FEM. Yang menang adalah si FEM. Yang kalah adalah si CEM. Maka si FEM tinggal melawan si REM. Pakai uji apa? Hausman. Nah, itu aja udah. Kan CEM-nya udah kalah. Nah, saat uji Hausman, balik lagi estimate. Ini pilih yang random. Kemudian oke. Kemudian pilih uji Hausman. Nah, ini Hausman ya. Nah, dapat prop-nya 0,0195. Sama nggak? 0,0195. Uji Hausman ya. Nah, sama. Nah, karena lebih kecil daripada 0,05, maka terakhir model sub 2, substruktur 2 yang dipakai adalah si FEM. Makanya di sini yang dipakai adalah FEM-nya, seperti itu dia. Nah, itu kan. Nah, tinggal dipakai ini hasil regresi FEM-nya. Ini FEM, ini CEM. Itu kan. Tinggal ya kalau FEM tinggal ini pilih FEM. Nah, fixed effect. Nah, inilah untuk substruktur 2. Seperti itu dia. Nah, terakhir uji apa namanya? Kalau hipotesisnya ini berpengaruh positif dan signifikan semua sih dari hasilnya ya. Oke. Nah, terakhir pengujian mediasi itu dengan menggunakan uji Sobel ya. Nah, kalau uji Sobel itu saya menggunakan kalkulator Sobel ya. Ini kalkulator Sobelnya ada. Nah, ini dia. Jadi bisa mengunjungi website kalkulator Sobel nih, quantsci.org.sobel. Ini untuk menghitung nilai Sobelnya. Caranya kita harus mengambil nilai T-nya. Jadi pada model substruktur 1 dari ESG menuju ke reputasi, ambil T-nya ini dia. 5,3655. Input ke sini, ini dia. Dari reputasi menuju ke ROA, ambil T-nya. Dari reputasi menuju ROA, ini dia, ambil T-nya 3,461. Ini dia. Nah, tinggal tekan tombol calculate, dapatlah nilai Z Sobelnya 2,9087. Nah, itu kan, dapat nih nilai Z Sobelnya di bawah. Z Sobelnya 2,9087. Karena lebih besar daripada 1,96, itu ketentuannya. Artinya apa? Artinya adalah reputasi signifikan memediasi hubungan antara ESG dan ROA. Nah, seperti itulah dia cara praktek olah datanya. Memang sangat rumit, apalagi nggak normalnya. Oke, terima kasih.